Pujian dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya, sehingga kita kembali ada dan mendengarkan firman-Nya melalui program Tabura Injil. Untuk itu, para pemirsa di mana saja berada, mari kita bersatu di dalam doa untuk meminta terang kuasa Roh Kudus menyertai kita. Kita berdoa. Kami ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih dan anugerah-Mu. Maka merespon kasih dan anugerah-Mu, kami terus memberi diri kami untuk ada dalam mendengarkan, bahkan memberi diri kami untuk melakukan apa yang Tuhan terus berkatakan bagi kami. Firman-Mu hendak kami dengar di malam hari ini, bahkan di pagi hari, siang, berulang-ulang kali disampaikan, supaya kami semua mengalami ungkapan syukur yang Tuhan terus berikan kepada kami. Maka Tuhan Bapa dalam surga, dengan segala kerendahan hati, kami meminta pertolongan Tuhan untuk terus menyertai kami, sehingga kami mampu menjadi pelaku firman-Mu dalam setiap pribadi, keluarga, dan persekutuan di mana kami berada. Mohon pengampunan untuk salah dosa yang kami lakukan Tuhan, supaya kami diberkati dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami peralaskan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita belajar di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Roma pasal 5, kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-21. Dengan perikop Adam dan Kristus. Ayatnya yang ke-21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian bagian firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara para pemirsa yang selalu ada dan memberi diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita terus belajar tentang firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan, iman percaya kita semakin bertumbuh. Firman Tuhan di hari ini, di dalam Roma pasal 5 ayat 21, telah disampaikan pada mimbar-mimbar gereja di hari Minggu. Dan secara khusus hari ini, ayat yang ke-21 yang menuntun kita dengan tema kasih karunia dan pembenaran Allah untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu para pemirsa di mana saja berada, jemaat Tuhan yang terkasih, mendahului pemberitaan firman Tuhan di hari ini, ada pertanyaan yang menuntun kita, yang harus kita dapati dan kita mampu menjawab, dan tentunya jawabannya itu juga tertera di dalam pembacaan kita. Pertanyaannya seperti begini, apa tujuan kita menerima kasih karunia dan pembenaran dari Allah? Apa tujuan kita menerima kasih karunia dan pembenaran dari Allah? Mengapa perlu kita mendapat kasih karunia dan pembenaran dari Allah? Di dalam pembacaan kita secara khusus, ayatnya yang terakhir, di dalam ayatnya yang ke-21, Rasul Paulus menjelaskan tujuannya, mengapa kita perlu menerima kasih karunia dan pembenaran dari Allah. Yang pertama jawabannya, karena dosa itu berkuasa dalam alam maut. Ketika kita berdosa dan tidak menerima kasih karunia dan dibenarkan, maka kita tetap ada di dalam dosa. Dan kita tetap berdosa. Dan kita tetap ada di dalam alam maut. Tidak bisa tidak, karena dosa sejajar dengan alam maut. Bahkan melakukan dosa berarti terima konsekuennya, yaitu di dalam alam maut yang membinasakan. Itu jawabannya yang pertama dari pertanyaan yang disampaikan dalam mengawali pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Karena itu penting dan adalah anugerah besar bagi kita orang berdosa ini untuk menerima kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Kita yang berdosa dibenarkan, maka kita tidak turut mengalami alam maut. Lalu jawabannya yang kedua, sebaliknya. Dari dosa
kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus itu berkuasa. Sekali lagi. Sebaliknya dari dosa, kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus itu berkuasa oleh kebenaran untuk tujuan hidup yang kekal. Jadi saudara, Bapak Ibu para pemirsa, dengan kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan. Hidup berdosa kita ada di dalam berbagai-bagai tantangan, tetapi dibenarkan bukan berarti hanya sekedar menerima pengampunan, tapi benar-benar kita diampuni, dipulihkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Dan karena kehidupan yang benar itu akibatnya adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itu adalah jawaban yang menuntun kita mendahului pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Maka jemaat Tuhan, pemirsa di mana saja berada, ada pelajaran yang harus kita terima di hari ini dari hasil pembenaran, dan pada akhirnya ada kehidupan yang kita dapati karena kebenaran itu adalah Yesus sendiri yang mengerjakan. Pelajaran yang Bapak Ibu Saudara dan saya terima di hari ini yang pertama adalah bahwa dosa tetap membawa akibat alam maut, yaitu kematian, kebinasaan. Kita memang sudah ditebus dari dosa oleh Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Kita sudah hidup dalam kasih karunia. Itu pun kita harus tahu dan kita sadari. Dan kita harus menyadari bahwa itu bukan hasil usaha kita, melainkan pemberian Allah bagi kita. Sehingga penting untuk kita sekalian mengisi hidup yang telah diselamatkan ini. Sekali lagi, kita harus menyadari dan betapa pentingnya mengisi hidup yang sudah diselamatkan dengan benar, yang tentunya dikerjakan oleh Allah di dalam Yesus sendiri, yaitu kebenaran firman Tuhan yang telah menjadi bagian untuk kita pelajari dari waktu ke waktu sampai di hari ini. Lalu kita juga harus hidup kembali di dalam proses keselamatan yang Allah telah kerjakan di dalam Yesus. Bukan kita selalu ada dan menutup diri di dalam keberdosaan kita itu sendiri. Karena semua kita yang ada di dalam dunia adalah orang berdosa. Tetapi karena kasih karunia, hasil pembenaran, ada shalom, ada damai yang Tuhan kerjakan untuk kita, maka kita tidak mempermainkan kasih karunia itu. Sesuatu yang Tuhan benar-benar berikan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka sekali lagi jikalau kita ada di dalam keselamatan, maka kita sudah menerima hasil pembenaran, maka kita harus mempergunakan keselamatan itu dengan baik. Yang kedua, kasih karunia Tuhan itu penuh kuasa. Bukan saja berkuasa untuk bersihkan kita dari dosa masa lalu kita, tapi juga berkuasa menjaga kita untuk tetap berjalan di jalan yang benar yang dikehendaki Tuhan. Karena itu penting bagi kita untuk menerima kasih karunia. Allah menyertai kita dan Allah selalu menyatakan kasih karunia melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah kita pelajari dari waktu ke waktu betapa besar kasih-Nya, kuasanya, penyertaannya, perlindungannya bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita semua merasakan bagian itu. Dengan catatan supaya kita setiap saat harus ada di dalam kasih karunia. Karena dengan kasih karunia itu kita dimampukan dan Allah berkuasa. Ketika tantangan itu datang ataupun persoalan bahkan sampai dosa, kita dikuatkan untuk bisa menghadapi dan menolak kuasa dosa itu. Karena kasih karunia itu kita dapati di dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita diingatkan supaya dalam kehidupan kita harus tahu bahwa kita mengalami kehidupan yang sudah Tuhan kerjakan untuk kita. Sehingga tidak ada yang bisa berpikir bahwa lebih baik saya binasa. Itu pikiran yang salah Bapak Ibu Saudara. Tapi sesungguhnya kita mendapat pelajaran dari Roma pasal 5 ayat 21. Bagaimana pelajaran yang telah disampaikan di hari ini untuk kita semua. Bahwa tanpa karya penyelamatan oleh Yesus Kristus, dosa itu akan terus ada. Itu berarti kita ingat kembali bagaimana peristiwa Adam dengan perikop di dalam pembacaan firman Tuhan. Adam dan Kristus, awal mula dosa
yang dikerjakan dan dilakukan oleh manusia Adam. Tapi karena anugerah, yaitu Kristus sendiri, Yesus sendiri, membuat Bapak Ibu Saudara dan saya mendapat kehidupan yang kekal. Maka kita bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi, kalau tanpa karya penyelamatan oleh Yesus Kristus, maka kita tetap akan ada dan dosa itu berkuasa atas kehidupan kita. Tetapi karena kasih Allah, karena kasih karunia-Nya, maka Tuhan Yesus memberikan dirinya, bahkan kita diampuni, kita dipulihkan, bahkan Tuhan Yesus menawarkan hidup yang kekal untuk kita dapati sepanjang perjalanan hidup ini. Itu berarti kita berpikir bahwa segala hal Tuhan sudah sediakan. Segala hal, fasilitas hidup sampai dengan keyakinan, pengharapan, iman, dan lain sebagainya. Tinggal pilihan itu ada pada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalaupun kita tidak mau binasa di dalam alam maut, dan kita tidak mampu untuk mengalahkannya, mari kita merespon keselamatan itu dengan baik, sehingga pembenaran yang Tuhan kerjakan dengan hidup yang kekal, kita dapat peroleh. Tidak ada yang tidak bisa kita kerjakan, Bapak Ibu Saudara. Karena yang tidak mampu kita kerjakan, Allah telah kerjakan melalui Yesus Kristus. Sehingga kita semua, ibu bapak, pemuda, anak-anak, kita para hamba-hamba Tuhan, baik gereja, pemerintah, adat, kita semua, mari kita berterima kasih karena kasih karunia dan pembenaran Allah itu memberikan hidup yang kekal bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kalau kita tidak melakukan semuanya itu berarti kita rugi. Tetapi pasti secara iman Bapak Ibu Saudara dan saya mau mendapat hidup yang kekal. Oleh sebab itu mari kita menyatakan bahwa terima kasih karena kasih karunia yang Allah berikan. Yang tidak mampu kita kembalikan secara manusiawi pemberian Tuhan. Tetapi hidup yang kekal kita mengisi dengan menjadi berkat. Menjadi alat kesaksian untuk menyatakan bagaimana Allah di dalam Yesus itu telah memberikan kehidupan kekal bagi kita sekalian. Kiranya pemberitaan firman Tuhan ini menuntun kita untuk tetap menghargai, merespon kasih karunia dan pembenaran yang Allah kerjakan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya. Yaitu surga, keselamatan, kehidupan kekal yang akan kita dapati. Kelak waktu Tuhan itu terjadi bagi setiap pribadi kita, keluarga dan persekutuan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, sehingga siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar, dan kita terus berjumpa di dalam pemberitaan firman Tuhan, supaya kita semakin kuat dan berpengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan untuk segala karya penyelamatan. Kami sadari kalau Tuhan Yesus Engkau tidak berkorban bagi kami, maka kami tetap akan ada di dalam dosa. Dan dosa itu akan menguasai hidup kami. Bahkan kehidupan kekal kami tidak dapati. Namun kami berterima kasih semua yang Tuhan kerjakan supaya kami ada dalam keselamatan. Ampuni kami jikalau sepanjang perjalanan hidup kami masih melakukan kedagingan kami, kemanusiaan kami, sehingga melahirkan dosa. Tapi pada akhirnya firman-Mu selalu menyapa kami, untuk kami diingatkan, kami ditegur, kami mengevaluasi diri kami, lalu kami kembali berpadanan dengan kebenaran firman. Maka terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Kiranya segala yang menjadi perjalanan hidup kami, setiap pribadi, keluarga, dan persekutuan, kami bawa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian pemberitaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati para pemirsa di mana saja berada, hari ini kekal dan selamanya. Amin.